Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Jum'ah perdana, Jum'ah pertama bulan Rabiul Awal 1444 Hijriyah, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama bertepatan persis hari ini kita untuk Bank Islam Indonesia khususnya tengah memperingati kembali 30S Gerakan 30 September Gestapo dulu disebut. Gerakan 30 September pada tahunnya dulu, yakni pengkhianatan PKI terhadap bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Alhamdulillah, satu khatib ingin hubungkan dua momentum ini. Yang pertama, satu kunci agar kita terhindar dari komunisme yang ateis, tak bertuhan, adalah pasti kuncinya adalah beragama. Kunci dari beragama adalah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya maka kalau kita hubungkan antara peringatan G30S ini dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW adalah agar kita terhindar dari komunisme, ateisme, kita wajib berpegang teguh pada sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada beliau. Alhamdulillah, kenapa kita umat Islam ini perlu mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Satu jawabannya adalah kuncinya karena kecintaan kita kepada beliau. Hadirin, Rasulullah SAW memang sudah meninggalkan kita dari dunia ini 15 abad yang lalu. Tapi seakan-akan setiap hari, setiap saat, setiap waktu beliau hadir bersama kita hari ini. Hadisnya, sunnahnya tetap kita jalankan hari ini. Ini bagian dari perwujudan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, betul secara faktual memang cara ibadah kita, memang cara beragama kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan contohnya Nabi SAW. Itu adalah wujud nyata dari kecintaan kita. Tapi secara formal barangkali upacaranya gitu, barangkali sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau bukan saja perlu diwujudkan, kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan hari-hari, apakah itu ibadahnya maupun muamalahnya, tapi juga ungkapannya. Kita cinta kepada istri, kita begitu cinta kepadanya, maka kemudian kita ungkapkan kecintaan kita itu dengan beragam cara. Kita cinta kepada anak-anak kita juga ungkapkan kecintaan itu dengan beragam cara. Termasuk diantaranya adalah mengenang kelahiran orang-orang yang kita cintai. Betapa banyak di antara kita yang sangat peduli tentang tanggal lahir istrinya, sangat peduli tentang tanggal lahir anak-anaknya. Tapi kenapa ketika dihubungkan dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi sebagai ungkapan dari cinta kita kepada baginda Nabi itu, kenapa banyak di antara kita yang ogah tidak mau mengenang hari dan tanggal kelahirannya? What is a difference? Apa bedanya? Kalau kita cinta kepada anak-anak kita, kenang kelahirannya, itu wujud cinta kita kepada anak-anak kita. Kita cinta kepada istri, kita ingat tanggal kelahirannya. Bahkan istri kita juga berbangga, berbahagia ketika kemudian kita kasih surprise kepadanya pada tanggal kelahirannya. Lalu apa bedanya dengan kecintaan, ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi SAW? Satu di antara cara mengungkapkan cinta kita kepada seseorang adalah dengan mengenang hari kelahiran. Hadirin, begitu besar jasanya baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Umat Islam seluruh dunia miliaran jumlahnya. Dari zaman Nabi sampai hari ini betapa banyak pengikutnya baginda Nabi SAW. Lalu kita dilarang untuk mengenang kelahirannya. Padahal pada saat yang sama anak-anak kita hari ini yang kita peringati hari kelahirannya barangkali belum ada manfaatnya untuk umat manusia. Jangankan kepada umat manusia, bahkan kepada kita sebagai orang tuanya mungkin belum ada manfaatnya dalam arti yang konkret. Mereka belum bisa membantu kita. Mungkin kita sendiri bahkan yang kita peringati hari kelahiran kita, sekurang-kurangnya kita ingat dengan tanggal kelahiran kita. Barangkali kita tidak ada apa-apanya, belum punya peran apapun untuk umat manusia sedunia.
Kenapa mengenang kelahiran, hari tanggalnya manusia yang luar biasa baiknya, bahkan mendapat pujian Allah Subhanahu wa taala, kok malah dilarang? Hadirin rahimakumullah, ini poin pertama dan utama yang perlu disampaikan agar kemudian kita semua umat Islam sadar bahwa ini bukan urusan ubudiyah, bukan. Ini adalah ungkapan cinta kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan manusia yang paling Allah cintai sepanjang masa sampai akhir zaman. Cara mengungkapkannya salah satunya adalah dengan mengenang kelahirannya, sebagaimana kita mengenang hari kelahiran anak-anak kita atau istri kita tercinta. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak ayat tentang itu. Satu di antaranya adalah apa yang tadi saya khotib sampaikan sebagai pembuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian, diri kalian, bangsa kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa yang menyusahkan kita, berat baginda Nabi, begitu rupa luar biasa. Beliau merasakan derita kita umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Baginda Nabi itu sangat santun dan sayang kepada umatnya. Kita semua orang beriman. Kalau Nabi begitu sayang kepada kita, dan itu bukan kata Nabi tapi Allah firmankan, kenapa kita tidak sayang kepadanya? Kenapa kita tidak mau memperingati hari kelahirannya? Padahal beliau begitu sayangnya kepada kita. Kita sayang kepada orang tua, tentu kita kenang kelahirannya. Tentu kita hargai beliau dengan segala cara, dengan segala macam ungkapan. Hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus surah ke-10 ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kenapa kita patut bangga, bersyukur, berterima kasih dan berbahagia dengan kehadiran kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Satu di antara kuncinya adalah ayat ini. Surah Yunus surah ke-10 ayat 58 mengajarkan kepada kita, katakan ya Rasulullah SAW, bi fadlillahi, dengan kemuliaan Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia dengan itu. Dengan dua hal, yang pertama adalah bi fadlillah, kemuliaan Allah, yang kedua adalah bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan semua itu fadlullah dan rahmatuhu, fadilah Allah, kemuliaan Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan sepanjang hidup kalian. Lalu apa itu bifadlillah dan birahmatihi itu? Fadilah Allah, kemuliaan Allah itu apa? Rahmatnya Allah itu apa? Hadirin, banyak mufassir mengungkapkan memang Al-Quran dan agama ini. Fadillah adalah agama kita tercinta. Dengan agama kita, wa birahmati, rahmatnya Allah adalah Al-Quran. Banyak mufassir mengangkatkan dengan agama Islam kita tercinta ini dan dengan kehadiran Al-Quran, turunnya Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah. Benar? Karena memang mufassir mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang Al-Quran. Tapi jangan salah hadirin, kalau kita hubungkan ayat ini dengan ayat yang lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW itu adalah rahmat bagi alam semesta, maka tidak salah, benar juga kalau rahmat yang Allah maksudkan adalah kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Al-Anbiya surah ke-21 ayat yang ke-7. Ayat ke-107. Allah nyatakan, "Wa ma arsalnaka, tidaklah aku utus engkau ya Rasulullah, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam." Hadirin, ma itu nafi, illa itu isbat. Belajar bahasa Arab itu namanya hasr. Artinya adalah hanya. Allah mengutus baginda Nabi SAW hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah nyatakan tegas rahmat. Di ayat sebelumnya Allah menyebutkan rahmat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi.
rahmatnya Allah. Siapa itu rahmatnya Allah? Kalau ditanya apa itu rahmatnya Allah, Al-Quran. Tapi kalau ditanya siapa rahmatnya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah dengan itu, dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hadirin, ketika kita gali ke Al-Quran, baca tafsirnya Al-Quran, kita temukan ternyata perintah untuk berbahagia, bergembira dengan kehadiran kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu perintah Al-Quran. Sebab Nabi adalah rahmat, dan dengan rahmat itu hendaknya kita berbahagia. Diperintahkan oleh Al-Quran melalui perintah ini. Fi'ilnya fi'il amar. Falyafrahu, berbahagialah kalian. Surah Yunus 10 ayat 58. Hadirin rahimakumullah, ini landasan Al-Quran. Betapa kita sewajarnya mengungkapkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan berbahagia dengan hari kelahiran. Hadirin, lagi kalau anak-anak kita belum punya peran apa-apa dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri di hadapan manusia belum punya peran apa-apa untuk memajukan bangsa negara atau kemanusiaan seluruh dunia, kenapa kita begitu penting mengingat kelahirannya? Sementara Nabi yang begitu besar jasanya untuk manusia dan kemanusiaan bangsa seluruh dunia ini, kenapa kita tidak boleh memperingati kelahirannya? Hadirin rahimakumullah, yang mengakui keagungan baginda Nabi Muhammad SAW bukan saja kita umat Islam. Baginda Nabi dalam segala perspektif disebut oleh banyak orang non-muslim, bahkan orientalis sekalipun mengakui keagungan baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala segi. Ada segi pengaruh, ada segi ketokohan, ada segi kepemimpinan, semuanya mengungkap, dan banyak tulisan tentang itu. Buku-buku terbit internasional levelnya mengungkap begitu hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan baca tafsir surah Ad-Duha misalnya. Allah nyatakan, "Ma wadda'aka rabbuka ma qala wal akhiratu khairun lak wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Kelak aku akan berikan kepadamu sesuatu yang luar biasa sehingga engkau akan puas merasakan. Diungkapkan oleh para ahli di segala bidang. Nabi sosok yang agung luar biasa, diakui bukan hanya oleh umat Islam tapi juga umat non muslim sedunia. Maka sewajarnya kita yang punya, kita yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi SAW merasa bersyukur, berbangga, berbahagia dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, itu sekaligus adalah kunci agar kita terhindar dari komunisme, ateis. Sebab ini adalah musuh yang nyata luar biasa. Hadirin, barangkali untuk kita Indonesia, kita belum merasakannya hari ini, karena komunitas yang barangkali masih sedikit, masih sangat langka. Tapi nyebrang sedikit dari tetangga kita di Indonesia ini, ternyata sudah sangat banyak negara-negara Asia Tenggara ini yang sudah tidak lagi bertuhan mayoritas penduduknya. Mari lihat Singapura, nempel dengan kita. Sebelah sana ada Hong Kong, nempel dekat dengan kita. Ada Korea, Taiwan, sangat banyak yang sudah tidak beragama. Hadirin, maka kecintaan kepada Nabi dengan mengungkapkannya secara terang-terangan dan terbuka, itu benteng tameng kita semua agar kita tetap berpegang teguh pada agama dan kita wariskan kepada generasi setelah kita. Hadirin rahimakumullah, bagian akhir dari khutbah kita hari ini, ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senang sekali puasa Senin dan Kamis?" Hadirin, kalau kita bertanya-tanya, memang Nabi memperingati hari kelahiran? Jawabannya adalah hadis ini. Hadisnya sahih riwayat Muslim diantaranya. Kenapa ya Rasulullah engkau senang sekali puasa hari Senin dan Kamis? Jawabannya dua. Yang pertama, Nabi katakan karena Senin dan Kamis itu adalah hari di mana Allah menerima raport dari amal perbuatan kita dalam satu pekan.
Dalam satu pekan, hari Senin dan Kamis itulah rapot kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, aku mau ketika rapotku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku berada dalam kondisi terbaik, terdekat dengan Allah, yakni berpuasa. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah jawaban kenapa tadi pertanyaan kita, kenapa? Apakah Nabi memperingati hari kelahirannya? Jawaban kedua ini adalah jawaban yang sangat telak. Nabi katakan, kenapa aku senang Senin puasa hari Senin? Jawabannya adalah tadi saya khotib ungkapkan sebagai pembuka. Zalika atau zaka yaumun wulidtu. Sebab hari Senin itulah hari kelahiranku. Wa yaumun bu'istu. Dan hari di mana aku diutus menjadi nabi dan rasul. Au unzila alayya fi, atau Al-Quran turun kepada. Jawabannya dua. Satu, karena hari itu adalah hari kelahiranku. Yang kedua, hari di mana aku diputus. Hadirin, Nabi mengenang hari kelahirannya. Caranya saja yang berbeda. Kalau kita bakar lilin, Nabi berpuasa. Hadirin, tapi poinnya sama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat hari kelahirannya. Kalau Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat hari kelahirannya, bahkan bukan setahun sekali pada saat Maulid, bukan, tapi setiap hari Senin, setiap pekan dalam kehidupan dengan cara berpuasa. Hadirin, maka ini cukuplah menjadi contoh untuk kita semua, bahwa wajar kalau kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi sendiri melakukannya. Wajar kalau kita berbangga, berbahagia dengan kehadiran baginda Nabi SAW, sebab memang Al-Quran memerintahkannya. Justru sangat tidak wajar kalau kita mengaku sebagai pengikutnya Nabi SAW, tapi kita tidak peduli, bahkan menolak untuk memperingati hari kelahirannya dan berbangga dengannya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi SAW, semakin dekat kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqamah untuk memperjuangkan agamanya, sehingga kemudian membawa kemaslahatan untuk kita semua, umat manusia seluruh dunia. Amin.